Gue nih punya keresahan gitu. Jadi salah satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran gue tuh, kenapa zaman sekarang ya orang-orang tuh lebih susah nyari pasangan lewat interaksi langsung. Nah, biasanya tuh paling nggak harus ada momen atau tempat tertentu gitu. Misalnya harus organisasi dulu, atau enggak lewat aplikasi lah yang paling sering lah ya. Ada Tinder, ada Bumble, dan atau lewat teman gitu. Kenapa kita nggak bisa, misalkan nih gue lagi jalan nih ke Blok M gitu, dan ada orang di Blok M, dan gue mencoba ngobrol sama dia, terus ngerasa cocok, PDKT, dan akhirnya jadian gitu. Kenapa menurut lo? Buat zaman sekarang ini. Sebenarnya ini kompleks ya, karena masalah dengan behavior manusia yang kita kan tahu manusia kan berevolusi dari waktu, sehingga itu akan mempengaruhi lah dari apa yang dia konsumsi sehari-hari gitu. Dan menurut gua yang salah satu hal yang paling penting mempengaruhi kenapa manusia sifatnya berubah jadi kayak gitu, itu adalah berkembangnya internet. Gimana tuh internet bisa mempengaruhi kita? Internet tuh karena dia semakin canggih, maka dia bisa menyediakan banyak hal lah di sana. Kalau dengan TikTok, dengan algoritma yang short videonya itu kan sangat-sangat mempengaruhi otak kita banget dopamin segala macam. Itu bikin kita lebih banyak menghabiskan waktu di internet ketimbang di dunia nyata. Jadi interaksi kita di dunia nyata dengan orang langsung, dengan mungkin teman-teman kita itu jarang terjadi gitu. Jadi terbatas lah ya. Terbatas ya pasti karena kita lebih banyak interaksinya di internet. Yang mana itu kan kalau interaksi di internet itu kan nggak ada seolah ada reduksi informasi di sana. Gimana tuh? Jadi reduksi. Misal lu chat tuh. Kalau lo ngomong iya di teks itu kan iya aja. Lu jadi nggak bisa menginterpretasikan jadi beda gitu loh. Misal di dunia nyata, gua ngomong iya, emosinya lebih kerasa lah ya. Iya, ada intonasi, ada emosi itu sangat beda. Benar, itu sih. Jangan di teks lu cuma iya aja. Lu nggak bisa interpretasi langsung, lu nggak bisa. Iya, kita harus mengerti tuh iyanya hanya dipanjangin biar kelihatan lembut gitu ya. Kelihatan baik gitu kan. Kelihatan baik. Kalau iya doang tuh kayak kasar gitu ya. Bisa gitu ya. Padahal mah sama aja kan. Iya, benar. Itu sangat berpengaruh sih. Terus menurut gua tuh salah satunya juga ya. Sebenarnya secara umum tuh manusia tuh menurut gua itu punya husnuzon atau punya positive thinking ke orang gitu. Pas interaksi itu sebenarnya lebih cenderung percaya dari curiganya. Tapi gara-gara media itu atau berita-berita itu kan sering menginformasikan kadang ada orang dikenal terus kenalan terus diculik atau tinggal pelaku kejahatan tuh sering beroperasi lewat sosial media juga kan buat cari korban segala macam. Betul. Nah, padahal secara statistik tuh menurut gua ya itu sekian persen doang gitu dari kenyataannya. Tapi media mengangkat itu. Jadinya seolah-olah manusia ini cenderung jahat gitu ke orang lain, ke orang yang tak dikenal. Ya, itu gimana menurut lo? Peran media sebenarnya. Emang sekarang tuh banyak media bangsat ya, media bangsat. Tujuannya buat ini doang ya? Tujuannya buat nyari untung doang. Engagement doang. Saja dia ngasih berita yang dar-der-dor. Biar dapat engagement, biar dia kaya gitu. Sih. Sedangkan kalau misal bayangin dia beritain hal-hal yang kayak ada dua orang ketemu nih ngobrol jadian kan aneh kan? Iya sih, benar. Itu hal biasa gitu. Itu semua orang lakuin itu dan nggak ada menariknya untuk dibaca, untuk dikonsumsi gitu. Iya sih. Terus juga ya, selain karena emang medianya yang dia nyari engagement doang, kita tuh sebagai manusia punya kecenderungan untuk selalu mengincar hal-hal yang resikonya rendah. Gimana tuh konteksnya dalam pasangan ini? Contohnya tadi kayak misal dia di internet gitu ya. Internet itu dia bisa hadir di sana dengan misal sebagai anonim, sebagai bukan dirinya gitu. Dia bisa memakai banyak topeng di sana kan. Ketika lu misal ketemu orang yang nggak cocok, lu bisa dengan gampang misal di Bumble atau di Tinder lu bisa gampang slide. Atau di internet di Twitter dimanapun lu bisa tinggal blok. Bisa kabur tuh gitu kan dengan gampang gitu. Singkat banget. Kalau ketemu langsung gimana tuh? Iya, itu pasti ya. Pasti bisa dong. Dan itu ketemu langsung gitu. Dengan orang yang nggak cocok, lu kan bakal segan ya untuk nanya. Kita nggak cocok nih, gua harus balik dulu atau gimana? Lu bakal beda. Apalagi kalau misal orang yang depan lu bawa beceng gitu kan, atau bawa pisau gitu kan, itu kan bakal lebih susah. Ya sih, berarti sesuai naluri manusia lah. Kita berusaha untuk mencari risiko yang sekecil mungkin lah ya. Betul. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terus kalau kita bandingkan sama zaman dulu nih, emak ayah gua nih, dia pernah cerita gitu kayak orang zaman dulu tuh kalau mau dekat sama orang ya udah gitu, samperin aja dia di suatu tempat, kadang lagi nyantai sore-sore di taman, ya udah ajak ngobrol, terus dipepet terus gitu. Tanpa si cewek ini merasa terancam lah dalam tanda kutip ya. Jadinya
ya udah gitu secara langsung dan bisa jadian. Hmm. Nah, kenapa sekarang hal itu susah terjadi gitu? Menurut gua salah satunya orang zaman dulu tuh pandai basa-basi. Oke, Nah, gimana? basa-basi menurut gua ya dulu Nah, kayak walaupun ya biasa lu pernah kan pasti ngobrol sama orang tua yang mana pertanyaannya tuh kayak apa sih ya udah pasti jawabannya gitu. iya. Nah, dan itu tuh karena menurut kita aneh kali ya dan menurut zaman dulu biasa itu salah satu kelebihan zaman dulu gitu. Oke. Mereka sama-sama tahu nih ini basa-basi tapi lewat itulah mereka bercengkrama, mereka dilakuin gitu ya? iya, sama-sama tahu gitu dan akhirnya ya kalau klop ya udah klop aja gitu. Oke. Itu gimana menurut lo? Sama kemampuan basa-basi kita nih menurut lo agak anjlok nggak sih dari zaman Menurut dulu? gua jelas itu berkurang sih. Iya, Kayak apa ya? Kemampuan basa-basi itu kita tahu penting. iya. Karena itu buat ngebuka topik lah ya. Iya, pastilah. Ngebuka topik gitu kan. Tapi Cuman kualitas pembukanya ini ya, gimana ya? maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang tuh harusnya ada perkembangan. Oke. Bayangin lu kayak misal dia diceritain dokter Tila kan. Iya. Dia lari Betul, terus tuh. lari tuh. Dia tiba-tiba ada yang orang yang nanya, "Lari juga, Dok." Dia marah-marah kan. Iya, iya, masih. Ya gue juga lari, ngapain lu nanya gitu. Mata lu picek gitu kan. Bahasa kasarnya kan gitu. Iya, jadi harusnya gimana ya kalau menurut lo? Kayak Gua- topik tadi lah. Bisa kayak lari tadi kan. Iya. Lu bisa ngebangun kualitas basa-basi dengan baik ketika lu punya banyak informasi di otak lu. Oke. Lu ngulik jadinya, misal kayak lari dokter Tila. Lari misal. Jamnya misal Garmin atau Iya. Coros gitu. Sepatunya misal apa kayak Asics atau Hoka gitu. Lu Oke. bisa nanya, lu bisa jadi buka basa-basi juga, tapi dengan bobot yang lebih tinggi nih. Oke. Sepatu lu ini juga, Dok. Jam lu ini juga, Dok gitu. Kan jadi itu kayak membuka topik yang oh iya, kok lu tahu soal jam gua gini. Iya. Lu kok tahu sepatu gua gini. Itu kan bakal ngebuka obrolan tapi dengan bobot yang berbeda gitu. Iya, iya. Jawabannya pun bisa beda-beda kan. Iya, pasti. Gua setuju sih itu karena menurut gua kesalahan kita tuh basa-basi itu bukan tujuan basa-basi yang mengelaborasi lagi pertanyaannya gitu. Iya. Kayak kalau pertanyaan ini dijawab selesai gitu, nggak tahu kita mau nanya apa lagi nih. Misalkan kan ya, menurut gua disitulah pentingnya ini ya kita punya knowledge lah ya pasti ya. Betul. Nah, dari apa yang kita lihat nih kita bisa detailkan, kita tanya lagi, kemudian berdasarkan jawabannya kita tanya lagi, kita Iya. basa-basi dan terus-menerus lah gitu ya. Iya. Berarti menurut lo kesimpulannya gimana ya buat generasi kita biar peluang buat ketemu langsung nih lebih besar gitu dan gak canggung lah gitu. Terutama gue merasa kayak tempat-tempat seperti Blok M ya. Ya. Jujur gue ngerasa orang-orang di situ tuh kayak cowok nih pengen ke situ ya pasti sedikit ada berharap ketemu cewek yang cocok gitu. Betul. Dan cewek juga datang ke situ mungkin ada cowok yang cocok ke dia gitu. Kenapa nggak kita samakan aja paradigmanya, samakan pikirannya gitu? Menurut lo gimana? Jelas kita perlu bangun paradigma bahwa nggak semua orang tuh punya niat. Oke. Semua orang bisa aja ya kita di husnuzon harus husnuzon. Oke. Walaupun ya tetap ada was-was lah di diri kita. Dan lebih itu aja sih, ngurangin internet aja sih untuk hidup di dunia nyata itu. Oh iya. Lu banyak basa-basi, lu banyak ketemu orang, lu pasti bakal punya informasi baru gitu. Ketika lu ngobrol dengan tukang parkir, dengan penjual gorengan, Iya. lu jadi belajar banyak hal lah. Oh iya sih. Jadi berkomunikasi itu gimana gitu. Ya sih itu bisa digabungin sih ya kita hidup dunia nyata nih. Misalkan gue pagi-pagi pengen sarapan gitu. Iya. Ya udah cobain makan langsung di tempat sarapannya kan. Terus ada tukang ininya ya udah ajak ngobrol aja gitu. Oh, Itu kan dapat dua sekaligus ya. Atau pembeli lainnya gitu. Iya. Oh iya. Ajak ngobrol aja gitu. Walaupun Bu beli apa Bu gitu. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Berarti itulah kurang lebih ya. Iya. Oke, menjawab sih. Thank you. Ya.